Perkenalkan, nama saya Latifah Fauzah, perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pengusulan dari 3 tokoh dan Orde Baru. Video kali ini kita akan membahas mengenai usulan dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI ya. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI melaksanakan sidang pertama. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI ini secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia Merdeka pada pidatonya, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Nah, setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia Merdeka secara tertulis nih kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan ini berbeda loh dengan isi pidato sebelumnya. Isi usulan dasar negara Indonesia Merdeka Muhammad Yamin secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di hari kedua sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Usulan beliau yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara Indonesia Merdeka yang diberi nama Pancadharma. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Materi perkembangan awal pemerintahan Orde Baru. Sebelum kita memulai dalam membahas mengenai Orde Baru itu sendiri, alangkah baiknya kalau kita tahu apa sih latar belakang terlahirnya Orde Baru. Materi ini secara keseluruhan memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama menganalisis proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30 SPKI, mengidentifikasi ciri-ciri pokok kebijakan pemerintah Orde Baru, menganalisis peristiwa penting seputar pemerintahan Orde Baru, dan juga untuk mengidentifikasi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jadi kita mulai dengan pembersihan G30 SPKI. Jadi setelah G30 SPKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan mengarah kepada PKI sebagai dalang, maka ditarik kesimpulan bahwa PKI adalah pelaku utama dari peristiwa tersebut. Dan hal ini menimbulkan kemarahan rakyat terhadap PKI. Dan ini diikuti dengan berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya dan tokoh-tokohnya harus diadili. Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk melakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya.
Nah, masyarakat luas yang terdiri dari berbagai unsur seperti berbagai kalangan partai politik, organisasi massa, perorangan, pemuda, mahasiswa, dan kaum wanita membentuk suatu aksi kesatuan Front Pancasila. Kesatuan ini dibentuk untuk menghancurkan para pendukung G30 SPKI, dan mereka menuntut dilaksanakannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat pada gerakan itu. Kesatuan aksi yang muncul untuk menentang gerakan 30 September 65 itu diantaranya seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI. Dan juga masih banyak organisasi-organisasi yang muncul untuk menentang gerakan 30 SPKI. Kesatuan-kesatuan tersebut disebut sebagai Angkatan 66. Mereka-mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di jalan raya. Pada tanggal 6 Januari 1966, mereka menuju gedung Sekretariat Negara dengan mengajukan pernyataan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tidak dibenarkan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan tersebut berkumpul di halaman gedung DPR GR untuk mengajukan Trituntutan Rakyat atau Tritura. Isi dari Tritura adalah yang pertama, pembubaran PKI dan juga organisasi massanya, pembersihan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga barang. Kemudian setelah itu, pada tanggal 15 Januari 66, diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Dan dalam sidang itu dihadiri oleh para wakil mahasiswa. Presiden Soekarno menuduh bahwa aksi-aksi mahasiswa itu didalangi oleh CIA dari Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat karena banyak tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI masih bercokol di kabinet baru yang dikenal dengan Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan kabinet tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang pasukan Cakrabirawa. Hal ini menyebabkan terjadinya bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran. Dan dalam peristiwa itu seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim gugur. Dan ini adalah akhir dari bab pertama di mana kita telah membahas mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru. Nanti di bab kedua kita akan membahas mengenai perkembangan kekuasaan Orde Baru. Untuk itu bab 1 ini saya akhiri, terima kasih dan sorry kalau ada salah kata atau salah ketik dalam presentasi saya.